Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya, masih dari surah Al-Fil. Apa? Surah Al-Fil ayat kelima. Nah, sekarang kita akan langsung mulai saja tanpa berlama-lama teman-teman sekalian. Perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf mim. Teman-teman harus tahu nama asli dari huruf ini adalah huruf mim. Ya, huruf mim. Ingat, tidak ada huruf-huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf ma. Jadi kalau teman-teman bilang ini huruf ma, maka tentu itu suatu ketidaksempurnaan, ya. Ini nama aslinya adalah huruf mim, ya. Nah, huruf mim bagaimana dilafalkannya? Seperti apa huruf mim pelafalannya? Cara melafalkannya. Huruf mim dilafalkan persis tidak ada bedanya dengan huruf M pada abjad alfabet. Nggak ada bedanya. Sama persis. Ya. Namun yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf mim, ya, khususnya buat bunda-bunda nih, jangan sampai bunda-bunda melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat. Contohnya ya, mamimu am. Nah, tuh ya. Mamimu am. Enggak. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, selesai. Ya, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, selesai. Mamimu am. Jadi nggak perlu dilipat mi. Nah, masih banyak yang melafalkan huruf mim seperti itu, bibirnya dilipat. Nah, itu kurang sempurna, ya. Oke, paham? Selanjutnya, mim di sini kita lihat dalam kondisi apa? Nah, lihat mimnya di atasnya kayak ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda sukun. Apa? Tanda sukun. Kita tulis ya. Nah, dalam kaidah ini namanya sukun. Oke, tapi kalau kita sering bahasakan di Indonesia itu dengan tanda apa? Tanda mati, betul ya. Jadi banyak yang bilang ini adalah mim mati. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Ya, cuman harus kita ketahui emang maksudnya sukun itu dalam kaidah pelafalan itu maksudnya apa? Sukun itu artinya adalah diam. Diam. Nah, gitu ya. Lawannya diam apa? Lawannya diam bergerak, Bang. Oke, kita tulis. Lawannya diam adalah bergerak. Bergerak dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat. Nah, harokat dalam bahasa kita sebut dengan huruf hidup. Betul? Berarti selaras ya. Kebalikannya mati adalah hidup. Kebalikannya diam adalah bergerak. Kebalikannya sukun adalah harokat. Faham sampai sini? Faham? Nah, sekarang maksudnya sukun, maksudnya diam atau bergerak itu apa? Apa yang diam? Gitu ya. Apa yang diam, apa yang bergerak? Apa yang diam, apa yang bergerak? Nah, yang diam dan bergerak itu adalah nih, rahang kita, ya, rahang kita. Nah, ya perhatikan. Maksud diam dan bergerak itu apa? Apa yang diam, apa yang bergerak? Harokat kan itu ada 3. Ada fathah A, ada dhammah U, ada kasroh I. A, I, U. A, I, U. Fathah, dhammah, kasroh. Nah, ketika kita melafalkan huruf-huruf yang bervokalkan A, I, U itu pasti rahang kita bergerak. Nah, yang bergerak itu rahang atau mulut kita. A, ada pergerakan. A, I, U. Nah, bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan harokat. Kalau sukun, yang dimaksud dengan sukun adalah diam. Apanya? Rahang kita. Perhatikan. B, et, s, et, f, b. Nah, dia kan diam rahangnya. Nggak sampai a, i, u. Beda dengan harokat. Itulah yang dimaksud diam. Diam rahangnya. Nah, itulah dia sukun. Itulah dia sukun. Nah, sampai sini paham teman-teman sekalian? Paham? Nah, maka di sini mimnya nggak kita baca mamimu karena dia diam. Maka kita baca cukup am aja. Cukup am aja. Ya. Am ditambah hu. Nah, berarti apa? Hum. Faja'alahum. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Faham? Jelas?
Jelas sampai sini, teman-teman? Faham, faham, faham? Baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar. Masya Allah. Oke. Faja'alahum. Oke, sekarang teman-teman sekalian, selamat bergabung ya. Masya Allah. Oke, waalaikumsalam. Nah, sekarang kita sudah pahami ya, itu tadi mim sukun. Sekarang kalau teman-teman dapati ada mim sukun ya, menghadapi di sini ada huruf kaf, kira-kira di sini ada hukum tajwid apa? Ya. Oke, ada mim sukun menghadapi huruf kaf. Ada yang tahu kalau ada mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf kaf, ini apa nama hukum tajwidnya? Kita bahas pelan-pelan. Kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah perlahan-lahan. Ini namanya adalah hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Gitu ya. Nah, kenapa ini disebut dengan hukum izhar syafawi? Oke, kita bahas. Izhar syafawi itu masuk ke dalam bab hukum apa? Hukum mim sakinah. Jadi dalam bahasan hukum tajwid itu ada bab namanya mim sakinah. Mim sakinah itu mim sukun. Mim sukun itu mim mati yang ini. Nah, di dalam bab mim sakinah itu dibagi 3 hukum tajwid. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi secara keadaan adalah ketika mim sukun menghadapi huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Yang kedua yaitu ada idgham mimi. Idgham mimi itu adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf mim. Ya. Oke, berarti huruf mim sudah masuk ke idgham mimi, huruf ba sudah masuk ke hukum tajwid ikhfa syafawi. Sisanya ya udah, itu adalah izhar syafawi. Karena rumusnya mim sukun menghadapi selain mim dan ba. Karena mim dan ba sudah punya hukum tajwidnya masing-masing. Paham sampai situ? Jelas sampai situ? Nah, sekarang kita cek, benar nggak dalam ayat tadi adalah izhar syafawi? Kita cek dulu keadaannya. Mim sukunnya ketemu mim dan ba nggak ini? Ternyata bukan. Berarti cocok. Dia adalah izhar syafawi. Paham? Lanjut lagi. Nah, sekarang kenapa dia disebut dengan izhar syafawi? Oke. Nah, ya. Kenapa kondisi tadi disebut dengan izhar syafawi? Izhar, teman-teman sekalian, artinya dinamakan izhar karena mim sukunnya harus dibaca izhar. Izhar itu artinya terang atau jelas. Maka ketika keadaan izhar syafawi, ya cara membacanya adalah izhar. Mim sukunnya dibaca jelas, tidak dibaca samar. Oke. Lalu kenapa disebut dengan syafawi? Kenapa disebut dengan syafawi? Dinamakan syafawi karena mim makhrajnya keluar dari syafatain. Syafawi, syafatain. Syafatain artinya adalah 2 bibir. Oke. Nah, sekarang kita coba tulis lagi. Oke, sekarang kita praktekkan ya, perhatikan. Izhar tadi artinya apa? Izhar tadi artinya adalah izhar artinya adalah jelas, Bang. Oke, kita tulis ya jelas. Syafawi artinya apa? Syafawi itu syafatain, Bang, kedua bibir ya. Oke, berarti izhar syafawi adalah pertemuan antara mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Dia dibaca mengizharkan mim sukun dari syafawi. Menjelaskan mim sukun dari bibir. Taunya jelas dari mana? Dia nempel dan ditekan. Dia dinempel dan ditekan. Ya, oke. Faja'alahum. Nah, ditekan tipis-tipis dan disentuhkan bibirnya. Faja'alahum ka. Kalau dia dibacanya samar, berarti dia nggak nempel. Faja'alahum ka. Nah, itu baru ikhfa atau samar. Jelasnya dari mana? Dari mana nih? Dari bibir. Izhar jelas dari bibir syafawi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan izhar syafawi. Faham sampai sini teman-teman? Kita bahas perlahan-lahan. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, yuk sama-sama sebarkan konten Quran ini. Sama-sama sebarkan karena Allah. Kalau merasa ada manfaat, sesungguhnya yang teman-teman rasakan itu adalah cintanya Allah. Ya. Maka sebarluaskan karena Allah. Dapat pahala jariah, jadi pejuangnya Allah, jadi pejuang Quran di TikTok ini bareng-bareng. Ya, berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah, insya Allah sangat powerful. Ya, untuk akhirnya menyebarkan konten-konten Quran. Ya,
Ya enggak pun enggak apa-apa, tapi teman-teman sayang berarti enggak mengambil kesempatan itu. Ya, baik kita lanjutkan kembali. Nah, berarti dia amnya dibaca jelas. Kita coba. Faja'alahum ka. Nah, faja'alahum ka. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum tajwid izhar syafawi. Boleh saya izin bantu bahas? Boleh saya izin bantu untuk menyampaikannya? Boleh izin insyaallah? Ah, baik, kita akan mulai. Ada dua kesalahan ya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hukum tajwid izhar syafawi khususnya pada huruf mim sukunnya. Coba teman-teman, saya pengen tahu. Terima kasih gift-giftnya, semoga Allah berkahi, semoga Allah ridhoi. Nah, jangan sampai kesalahan yang pertama ketika kita melafalkan mim sukun pada hukum tajwid izhar syafawi adalah dibaca dengan menambahkan suara pantulan berupa apa? Berupa e. Ada vokal e, ada eu-nya, ya. Faja'alahum ka. Nah, nggak boleh ada hum, nggak boleh keluar vokal, tapi harus konsonan apa? Konsonan em. Konsonan em. Jadi faja'alahum ka yang keluar vokal em. Maaf, konsonan em. Bukan vokal e. Kalau vokal e berarti mantul. Faja'alahum ka. Coba jujur. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa yang melafalkannya masih seperti itu? Mim sukunnya dia mantul. Mim sukunnya dia memantul. Ingat, mim itu nggak punya sifat kolkolah. Mim itu nggak punya sifat memantul. Yang punya sifat memantul hanya 5 huruf. Baju di toko, bukan baju di mall. Maka kalau huruf mim mantul, teman-teman salah, itu berarti bukan baju di toko, tapi baju di mall. Ya, oke. Nah, Bang, kenapa kok dia bisa memantul? Pengen tahu kenapa mim sukun bisa memantul ketika izhar syafawi? Karena teman-teman keburu melepas makhraj mimnya. Makhraj mimnya jangan buru lepas. Perhatikan. Faja'alahum ka. Sedangkan huruf berikutnya teman-teman belum lafalkan, maka jangan dulu dilepas. Ya, lepaskan em-nya ini, me-nya ini dilepaskan setelah melafalkan ka-nya. Huruf berikut setelah mim sukunnya. Contoh, faja'alahum ka. Tuh, nggak akan ada pantulan. Terlalu buru-buru. Faham? Jelas? Jadi jangan sampai memantul. Ya, saya izin ilustrasikan ya, biar nggak bingung. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Iya, betul, jangan sampai tawalut ya. Lanjut, yang kedua, selain dia memantul, jangan sampai teman-teman melafalkan mim itu pada izhar syafawi dengan memutus suara amnya. Terputus suaranya ini pun nggak boleh. Contoh misalnya seperti ini. Faja'alahum ka. Antara bunyi am dan bunyi ka tak boleh ada jeda hening. Ya, sekali lagi, bunyi antara am dengan ka tak boleh ada jeda hening. Faja'alahum ka'a, enggak ya. Bang, kenapa? Waalaikumsalam. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Semoga teman-teman sehat semua ya, insyaallah tanpa terkecuali. Lanjut lagi. Sebelum saya lanjutkan ya. Jadi dia nggak boleh ada putus suara. Kenapa? Karena mim punya sifat. Apa sifatnya? Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Mim itu punya berbagai macam sifat huruf. Salah satunya nama sifatnya adalah tawassut. Tawassut itu nama lainnya sifatnya, terima kasih topik hobinya Kak Safilia ya. Nama lain dari tawassut adalah bainiyah. Wa baina rihwin wa syaddidil umar. Artinya apa? Pertengahan suaranya. Bentar Bang. Saya belum paham nih. Maksudnya pertengahan suara itu kayak gimana ya? Oke, gini. Ya, dari segi suara, sifat huruf itu dari segi suara ada 3. Apa aja? Yang pertama ada rokhwah. Yang kedua ada syiddah. Yang ketiga ada tawassut. Kelihatan nggak tulisannya? Walaupun kayak ceker ayam, kelihatan nggak? Jelas nggak? Mohon maaf ya, tulisannya jelek. Kelihatan? Sifat huruf dari segi suara ada 3. Ada rokhwah, teman-teman sekalian, ya. Ada syiddah dan ada
tawasud. Ada tawasud. Ya. Rokhoah artinya adalah mengalir suaranya. Mengalir suaranya. Syiddah artinya tertahan suaranya alias tidak mengalir. Nah, kalau tawasud dia mengalir atau tidak? Dia sedikit mengalir tapi sedikit tertahan. Tapi bukan betul-betul mengalir, bukan betul-betul tertahan. Ya, oke. Nah, maka kalau mim tadi sifatnya adalah tawasud. Jadi kalau teman-teman melafalkannya putus, berarti nama sifatnya adalah syiddah. Nah, salah berarti. Nah, maka kalau kita lafalkan ke dalam ayat kembali, nah yang ini, ya, maka mimnya dia tetap harus jalan. Faja'alahum ka, tuh amnya tetap jalan sedikit. Faja'alahum ka'a. Nah, jadi bukan faja'alahum ka'a. Nah, ya, jadi kenapa dia nggak boleh putus suaranya? Karena dia punya sifat yang disebut dengan tawasud, teman-teman ya. Saya izin ingatkan, saya izin bahas pelan-pelan, saya izin bahas per huruf biar kita bisa menyempurnakan pelafalan kita ya, biar nggak cuman asal lancar saja ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ngerasa ada manfaat nggak? Teman-teman lihat, 1.500 orang berkumpul untuk belajar baca Quran. Insya Allah ya, Allah ridhoi, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya seraya memohonkan munajat kita, memohonkan ampun untuk kita. Apalagi teman-teman sharekan, teman-teman dapat pahala jariahnya. Kenapa? Teman-teman adalah pejuang Allah, pejuang Quran berarti. Kenapa? Karena menciarkan bagian dari dakwah. Maka jangan salah, di antara 1.500 orang yang share 300 orang di pojok kanan bawah, Masya Allah, luar biasa pahalanya. Ya, yuk kita lanjutkan lagi. The powerful of jamaah, berjamaah. Ya, jadi jangan memantul. Faja'alahum ka, ataupun terputus suaranya. Faja'alahum ka, tapi dia amnya harus mengalir sedikit tanpa memantul. Faja'alahum ka. Faham sampai sini? Silahkan difoto, silahkan di screenshot teman-teman sekalian. Faham? Jelas? Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Hukum tajwidnya sudah. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ayo, nama asli dari huruf yang saya tunjuk ini nama hurufnya apa sih? Nama hurufnya adalah huruf kaf. Ya, huruf kaf. Kalau ada yang bilang ini huruf K, ya, dalam huruf hijaiyah tidak ada nama huruf asli namanya huruf K. Ini namanya huruf kaf, ya. Cara melafalkan huruf kaf pada huruf hijaiyah persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Kaki kubak. Kaki kubak. Nah, atau persis seperti kita melafalkan kuku kaki kakak kakek kuka kuka ku. Nah, itu huruf kaf. Namun untuk pendalamannya, agar kita bisa mendalami dan menyelami lebih jauh terkait dengan huruf kaf itu memiliki sifat yang khas, yaitu nama sifatnya adalah hams. Hams, ya, hams. Hams itu apa, Bang? Hams itu artinya secara dasar dulu ya kita bahas biar runtut. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar pendetailan huruf-huruf hijaiyah, ya pasti akan belajar sifat huruf. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf kaf adalah hams. Secara dasar, hams ini artinya mengalir nafas. Hams ini artinya adalah mengalir nafas. Namun, ada dua huruf yang dia punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir. Yaitu huruf kaf dan huruf ta. Hah? Huruf kaf dan huruf ta emang kok bukan mengalir? Lalu dia apa? Oke, sebelum kita bahas 1.700 orang, buat teman-teman yang mungkin baru gabung dalam live ini, takutnya sinyal teman-teman hilang, keburu lupa nanti akun ini apa, kehilangan jejak, silakan langkah awal selamatkan dengan klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas biar nggak ketinggalan infonya. Sampai tombol ikutinya hilang, silahkan. Baik, kembali lagi. Jadi kalau kaf, dia bukan mengalir nafas dengan huruf ta, kadarnya bukan mengalir hamsnya, tapi apa? Yuk kita cek bareng-bareng.
Bismillah, ya Allah mudahkan kami dalam belajar. Bismillah, nih, ya tuh huruf kaf dia punya sifat namanya adalah hams, tapi dia bukan mengalir nafas ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kalau dia lebih dari kadar percikan, maka dia disebutnya takaluf. Takaluf itu mukammalan min ghairi ma takalufi, berlebihan. Contoh huruf kaf yang dilafalkan hamsnya berlebihan adalah seperti ini. Kaki kubak. Nah, nggak berlebihan, cukup kaki kubak. Udah. Terima kasih Bang Yudis giftnya. Semoga lancar selalu, berkah selalu rezekinya. Kaki kubak. Udah, begitu doang ya. Kakak, kiki, kuku, ak, ik, uk. Nah, udah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kenapa Bang kok sedangkan huruf yang lain selain kaf dan huruf ta itu dia bukan percikan tapi mengalir nafasnya. Contohnya misalnya kita contohkan di H kecil. Di H kecil dia tuh sifatnya hams tapi dia mengalir nafas Bang. Bukan percikan. Kenapa? Karena ada yang tahu nggak kenapa? Kalau teman-teman udah sering ikut di live ini harusnya teman-teman ngeh. Kenapa? Kalau di huruf yang lain dia mengalir nafas bukan percikan. Karena apa? Karena dia disandingkan dengan sifat rokhoah. Rokhoah itu mengalir suara. Rokhoah artinya itu lemah. Karena dia lemah, suaranya bisa mengalir dengan deras. Karena suaranya mengalir dengan deras, impactnya ke sifat hams itu dia mengalir betul-betul nafasnya. Faham? Makanya ha tuh ngalir dia. Ha, hi, hu. Karena disandingkan dengan sifat suara rokhoah mengalir. Tapi kalau kita cek lagi ke huruf kaf, nih, huruf kaf kenapa dia percikan nafas? Ya, tuh, karena sifat hamsnya disandingkan dengan sifat suara kuat. Kuat itu syiddah. Karena kuat tertahan suaranya nggak ngalir. Akhirnya impactnya ke nafasnya dia nggak betul-betul ngalir, tapi jadi hanya berupa percikan saja. Ya, tipis-tipis saja. Ki, ku, ak, ik, uk, kaka, kiki, kuku, tuh, kerasa ada percikan nafas? Tinggal kita praktekkan. Yuk, pelan-pelan. Kita ingatkan dulu. Jadi dia bukan mengalir nafas. Salah. Tapi hanya berupa apa? Hanya berupa percikan nafas saja. Ya, jangan sampai berlebihan. Contoh, faja'alahum ka. Itu berlebihan. Dilafalkan natural, percikan saja. Faja'alahum ka. Faham? Yang baik dari Allah, gaungkan dulu Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, tolong ini bagian caper kami di hadapan Engkau ya Allah. Kami belajar, kami fokus, pakai HP buat TikTok scrollan, buat konten-konten ngaji, bahkan kami share ya Allah karenamu ya Allah. Catat kami setelah berjuang di jalanmu ya Allah. Sedap, luar biasa. Apalagi bergerak bersama. Berjamaah itu, the powerful of jamaah itu, berjamaah itu luar biasa teman-teman. Ya, lanjut lagi. Saya izin hapus ya, sudah ya. Baik, selanjutnya kita lihat harokatnya. Hurufnya sudah kita bahas ya. Oke, sekarang kita bahas apanya? Harokatnya. Di sini kita selalu bahas huruf harokat, hukum tajwid. Gitu ya, kita nggak main loncat. Lanjut ya. Amin. Sehat selalu juga buat teman-teman semua. Huruf kafnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas harokatnya. Di atasnya ada baris. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Baris atas ini dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Fathah. Teman-teman harus tahu namanya harokat fathah ya. Istilahnya harus tahu. Kalaupun nggak tahu nggak apa-apa, tapi ini biar jadi hazanah kita, biar jadi wawasan kita. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas alias fathah, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal condong ke O. Kalau dia keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal.
Contoh emang yang vokal O ketika baris atas ada bang. Contohnya misalnya huruf sod. Huruf sod ketika fathah dibacanya bukan sah kan, tapi su. Vokalnya O karena dia huruf yang tebal. Oh, gitu teman-teman. Faham? Jelas? Nah, pertanyaannya, huruf kaf ini dibacanya faja'alahum ko'a atau faja'alahum ka'a. Pakai vokal A, pakai vokal O. Kalau huruf kaf mah bang vokal A dong, bukan kok dong, tapi kak dong bang. Vokal A ya, maka dia huruf yang tipis, huruf yang tebal. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tuh, gitu. Runut, runtut, pelan-pelan, ulang-ulang, sedikit-sedikit, step by step. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman dapati bang, sekarang kita udah tahu bahwasannya huruf kaf ini adalah huruf tipis. Terus kenapa kalau dia huruf tipis? Nah, formulanya kalau teman-teman sudah menemukan kombinasi ada huruf tipis dan dia berharokat fathah baris atas yaitu vokal A, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya teman-teman sekalian? Bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Yang tahu gak perlu ragu, ramaikan kolom komentar, gak perlu takut salah, saya gak akan bilang teman-teman so tahu. Dengan cara BMSS. Nah, ini kode kita. Kalau teman-teman mendapatkan ada huruf tipis berharokat fathah maka BMSS. Hah? Bang, saya baru pertama kali gabung bang, saya belum tahu apa itu BMSS. Baik, BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Kenapa buka mulut? Kan dia harokat fathah baris atas vokal A, maka sempurnanya harokat fathah itu dengan cara buka mulut. Wal maftuhu bil fathif ham. Nah, lalu kenapa dia sambil senyum? Biar sempurna kadar tipis dari huruf tersebut. Ya. Oke, nih saya contohkan ya. Biar teman nggak ngawang-ngawang, saya balik kameranya. Biar ada contoh pelafalannya. Nah, jadi menyempurnakan harokat fathah atau baris atas vokal A-nya dengan cara buka mulut. K. Tapi ini belum sempurna. K. Kenapa? Karena belum tipis. Maka tipiskan dengan cara senyumin sedikit-sedikit. Ya, senyumin tipis-tipis. K menjadi K. K menjadi K. K menjadi K. Beda nggak antara dia senyum dengan enggak? Kalau nggak senyum begini kan K. Kalau senyum K. Beda nggak? Teman-teman sendiri yang bisa menilai insya Allah. Ya. Oke, beda ya. Masya Allah, pelan-pelan diresapi. Jadi paham ya. Kalau ingat ada fathah, ada tipis, maka BMSS aja. Sudah. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, ayo teman-teman powerful of berjamaahnya bagaimana nih? Ya, tap-tap layarnya, share sebanyak mungkin. Tanam investasi akhirat teman-teman di live ini. Silakan ya, share. Ajak orang-orang terkasih, tercinta, tersayangnya. Ajak nongkrong bareng, ngaji bareng, ya, Masya Allah. Jadikan HP teman-teman jadi sarana pahala jariah untuk teman-teman, ya. Oke, buat teman-teman yang gak pengen ketinggalan info 1.800 orang, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikuti warna merahnya hilang. Sebelum sinyal teman-teman hilang, khawatir tiba-tiba keluar, nge-lag, keluar, nah lupa di mana tuh tadi akunnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ya, terima kasih juga tap-tap layarnya sudah sampai 100.000 tap-tap layar, hampir. Ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf apa? Namanya adalah, nama aslinya adalah huruf Ain. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini adalah huruf A. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Ini namanya huruf Ain. Nah, coba jujur ya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf Ain itu sering tertukar dengan huruf hamzah. Jujur ya, gak boleh ada dusta di antara kita. Nih, ya, siapa yang melafalkan ain seringkali berubah jadi hamzah. Yang harusnya kita baca ka'a, kita baca menjadi ka'a. Jujur. Ini salah besar atau salah kecil? Coba. Tertukar huruf itu salah besar atau salah kecil? Teman-teman sekalian. Kesalahan menukar huruf itu kesalahan yang amat besar. Kenapa? Karena bisa merubah
struktur kata. Kalau struktur kata atau struktur kalimatnya berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya, waalaikumsalam Ibu Uur. Ini dari Ustaz Iqbal nih, ya. Nah, gitu ya. Nah, karena dia disebut dengan lahan jali, lahnul jali, teman-teman sekalian. Ya, lahan jali. Ya, lahan jali itu kesalahan yang besar atau kesalahan yang nampak. Nah, yang harusnya ka pakai ain, ka menjadi ka ya menjadi salah besar. Salah maknanya. Jauh. Bang, tapi saya susah. Saya masih suka ketuker-tuker antara ain dengan hamzah. Makanya ta'arufan dulu sama ain biar tahu apa bedanya dengan hamzah. Ya. Oke. Siap ta'arufan sama ain? Siapa yang mau ta'arufan? Kita kenalan. Tapi kenalannya bukan antara aku dan kamu, antara aku, kamu dan huruf ain. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ain kita nggak keliru. Nih, perhatikan. Ain dilafalkan bersamaan dengan huruf ha kecil. Ya. Ain dilafalkan bersamaan dengan huruf ha kecil. Dari mana, Bang? Dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ain dan ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan. Tsumma liwaslihi fa ainun ha'u. Keluarlah ain dan ha kecil dari bagian tengah tenggorokan. Ini ilustrasinya. Tuh, kelihatan area yang berwarna ungu di sini? Nah, ain dan ha kecil dilafalkan dari sini. Ini disebut dengan bagian katub epiglotis. A'i'u hahihu. Bisa difahami? A'i'u ba hahihu bah. Tuh. Ya, ain dan ha kecil dilafalkan dari tempat yang sama. Paham sampai sini? Nah, banyak orang melafalkan huruf ain. Iya, Ibu Ucu, silahkan mau ke kebun ya, Masya Allah. Huruf ain, banyak orang melafalkannya salah. Karena apa? Karena melafalkannya bukan dari tempat yang diharuskannya. Tempat yang seharusnya. Banyak orang melafalkan ain itu terlalu jatuh ke bawah, terlalu jatuh ke dasar, terlalu melorot, merosot ke bawah. Kalau yang harusnya di sini jatuh ke bawah, alhasil yang muncul adalah tiada lain, tiada bukan, ini adalah rumahnya rumah huruf hamzah. Ya, maka jangan sampai yang harusnya di sini, ya teman-teman lafalkan jadi di sini. Yang muncul nanti jadi hamzah. I u ba. Naikin sedikit ke sini, biar jadi ain. I u ba. Terima kasih Ibu Uur, Masya Allah. Faham? Jelas teman-teman sekalian? Faham? Nih, beda sedikit aja. Teman-teman, huruf yang keluar itu adalah huruf yang berbeda. Beda dikit antara tengah tenggorokan dan pangkal tenggorokan. Bukan main-main. Ya. Oke. Nah, saya sekarang contohkan. Nih. Saya contohkan ya. Boleh? Kok nggak bisa dibalik? Nih, saya contohkan. Biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Perhatikan. Jadi, huruf hamzah itu dilafalkan dari sini. Dari pangkal. I u ba. Rasakan. I u ba. Kalau ain naik sedikit ke sini. I u ba. Harus dirasakan teman-teman sekalian. Harus dirasakan. Ya. Oke. Faham sampai sini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Allah. Semoga Allah muliakan teman-teman yang HP-nya dipakai buat belajar. Ya, kuotanya dipakai buat belajar, kuotanya dipakai buat syiar Quran. Allah ganti dengan ganjaran pahala berkali-kali lipat, kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Lanjut lagi ya. Nah, jadi jangan sampai terima kasih Kak Bunda Rafa, terima kasih topi koboinya ya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih Kak RNA. Oke, nah lanjut. Maka pastikan ain dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ketika kita lafalkan berarti ya, kita ingat-ingat ya, kalau kita hapus dulu sebentar. Kalau hamzah dilafalkan dia dari pangkal. Dari pangkal tenggorokan. Makanya jangan dari pangkal, jangan jatuh ke pangkal. Tapi pastikan dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, silakan yang mau antar anak, semoga anaknya jadi anak yang solihah ya. Nah, dia dilafalkan dari tengah tenggorokan ya. Ka bukan ka. Faham sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut lagi. Sip ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman.
ya, sebelum kita lanjutkan sekali lagi, saya mengajak 1.800 orang, 1.900 orang bergerak bersama. Yang belum tap-tap layar silahkan di tap-tap layar dulu, ya, biar terus tersebar luaskan atas izin Allah. Yang belum share di grup-grupnya, silahkan di pojok kanan bawah tersedia tombol pahala jariah warna tanda panah, silahkan. Jangan ragu untuk menyebarkan kebaikan, gak perlu malu, ya. Orang lain menyebarkan konten yang tidak membawa manfaat aja, cuek-cuek aja, apalagi kita yang insya Allah membawa manfaat, mendekat kepada Quran, mendekat kepada Allah. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan bahas rahasia huruf ain, boleh? Boleh nggak? Yang banyak orang belum tahu. Rahasia dari huruf ain yang masih banyak orang belum tahu. Boleh ya? Perhatikan. Kan kita sudah tahu ain dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Nah, sekarang kita akan kasih tahu atau sampaikan satu rahasia dari huruf ain. Nih, perhatikan. Ain kan kita sudah tahu dia dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, pastikan di sini ada garis-garis putus warna biru dan hitam. Pastikan teman-teman ainnya keluar jalurnya dari garis-garis biru berwarna biru. Ya, dari tengah tenggorokan ke rongga tenggorokan, ya, ke rongga tenggorokan, lalu masuk ke rongga mulut, baru keluar dari mulut. Ya, bunyinya seperti ini. A, I, au, gitu. Ya. Nah, jangan sampai ya gitu. Ustadz jadwalnya bareng sama Ustadz Bildan. Iya. Ya, bila baru mulai live, ngambil jadwalnya sama pagi. Kalau saya kan memang udah dari 2 tahun lalu ngambil jadwal pagi. Ya, jadi bentrok. Ya, silakan teman-teman mau belajar tadabbur ke sana gitu ya, ke Ustadz Bildan, mangga. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang di sini jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ain ada suara yang melipir ke rongga hidung, garis-garis warna garis-garis hitam putus-putus. Nanti bunyinya seperti ini. A, I, au, a, I. Enggak. Tapi a, I, au, begitu. Jelas? Pastikan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, oke, suneo betul jadinya. Ya, Bang, cara ngecek ain kita apakah sudah gak masuk hidung? Bagaimana caranya? Oke, teman-teman mau ngecek teman-teman mau ngecek apakah ain teman-teman masuk ke dalam rongga hidung dan bagaimana latihannya biar gak masuk rongga hidung? Ada yang mau nggak? Saya sampaikan. Ada yang mau? Ya, yuk gini, teman-teman. Ya, biar ain teman-teman gak masuk ke dalam rongga hidung, ngeceknya dulu gimana? Apakah teman-teman suaranya masuk ke dalam rongga hidung seperti ini? Kita mau menganalisis ain kita yang fathah, doma atau kasroh. Ngikutin ayat aja ya. Ayatnya kan ka'a, ainnya ain fathah. Maka sekarang kita akan coba ngecek apakah ain fathah kita masih masuk ke dalam rongga hidung atau tidak. Oke, panjangkan ain fathahnya. Yuk bareng-bareng. Sudah? Lalu buka tutup hidung kita. Ketika dipanjangkan, di saat yang sama buka tutup hidung kita. Kalau suaranya berubah, maka ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Karena buktinya berubah, berarti dia masuk ke dalam rongga hidung. Karena ada perubahan. Tuh. Itu berarti ainnya kurang sempurna. Harusnya gimana? Nggak berubah. Faham? Terus cara latihannya seperti apa? Cara latihannya bagaimana? Cara latihannya adalah teman-teman lafalkan huruf ain betul-betul dengan kondisi hidung tertutup dan suaranya harus tetap jelas. Perhatikan. Kalau teman-teman gampang, itu berarti udah gak masuk hidung. Tapi kalau masih gini, suaranya bindeng, maka itu masih masuk, masih. Jangan sampai bindeng. Tutup hidungnya sampai gak keluar bindeng. Afwan Ustadz, bisakah dibedakan waktunya supaya kita bisa ikut semuanya? Silahkan sampaikan Ustadz Wildan. Ya, karena saya ba'da subuh dari awal.
Ya, silakan teman-teman sampaikan ke Ustadz Wildan. Ustadz, saya bentrok pengen belajar dua-duanya. Bisa nggak ganti waktu? Silakan sampaikan ke beliau ya. Gitu. Oke? Ya, silakan. Ustadz, bisa nggak ganti jadwal? Jangan ba'da subuh. Nah, silakan teman-teman sampaikan. Karena saya dari 2 tahun lalu udah ba'da subuh, teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Terus dilafalkan tanpa dibuka. Dilatih terus. Awalnya susah, pasti susah. Ya. Gitu. Oke? Paham? Jelas? Nah, gitu ya. Baik. Kita buka kelas privat, buka. Ya, informasinya terkait dengan kelas dan yang lain-lain nanti di akhir ya. Paham ya? Nah, paham kan sampai sini? Yang penting paham dulu kalau masalah bisa dan tidak bisa itu masalah riyadhah. Masalah latihan. Masalah praktek. Nah, oke. Nah, jelas ya? Gitu teman-teman sekalian. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi jangan sampai masuk ke hidung. Ka'a, enggak, tapi ka'a. Ka'a, ka'a. Jelas? Faham? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang baik dari Allah, yang bermanfaat dari Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ainnya sudah kita bahas makhrajnya dari mana, yang nggak boleh seperti apa. Sudah ya? Clear ya? Sekarang kita lanjutkan ke harokatnya. Sret. Ya, harokatnya baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu bisa jadi dibaca dengan 2 kemungkinan. Bisa jadi vokal A, bisa jadi vokal O. Kalau vokal A yang keluar, maka itu adalah huruf yang tipis. Ya. Kalau vokal O yang keluar, maka dia adalah huruf yang tebal. Contoh huruf yang tebal adalah huruf to. To ketika berharokat fathah kan dibacanya bukan ta, tapi to. Ya enggak? Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Nah, kalau ain dibacanya ka'a atau ka'o. Coba, saya pengen tahu. Silahkan ramaikan di kolom komentar. Ya, aktif. Ya, jari jemarinya aktif. Ya, saya nggak akan bilang teman-teman so tahu kok. Ya, tipis. Kenapa? Karena dia dibaca dengan vokal A kan ain. Ka'a bukan ka'o gitu. Maka dia adalah huruf yang tipis ya. Nah, sekarang kalau kita mendapati ada huruf yang tipis dan dia berharokat baris atas atau fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Kita ulang lagi ya. Oke, BMSS itu apa? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut biar apa? Biar sempurna harokat fathahnya. Biar vokal A-nya jelas. Wal maftuhu bil fathifham. Sambil senyum biar apa? Biar kadar tipisnya ngikut teman-teman sekalian. Ya, biar kadar tipisnya ngikut. Maka ketika kita lafalkan, ya, bukan kalau dia nggak buka mulut, nggak sambil senyum, kenapa? Dia nggak akan tipis. Dia tidak akan tipis teman-teman sekalian. Contoh, bedakan kalau misalnya kita senyum tipis-tipis. Dengan beda nggak antara dengan Makanya penting senyum itu tipis-tipis aja, nggak usah berlebihan, biar kadar tipisnya terjaga. Ya. Banyak orang yang tidak menyempurnakan nih, tebal tipis bacanya dia abai. Jadinya kurang fasih bacaannya. Ya, gitu. Jadinya kurang fasih bacaannya. Beda ya. Yang benar gimana Ustaz? Tadi sudah saya sampaikan Bunda Sita. Bedanya ya antara A dengan A. Beda kan? Ya. Lanjut. Paham sampai sini? Nah, pastikan dia dilafalkan tipis. Allahu Akbar. Lanjut ya. Sip, saya izin hapus. Ya. Maaf. Oke. Ka'als. Nah, menarik nih. Halo. Assalamualaikum. Kira-kira teman-teman ini huruf apa nama aslinya? Kenalan lagi yuk sama nama-nama huruf yuk. Ya. Ini nama hurufnya, nama aslinya huruf apa ya? Ayo. Nama aslinya adalah huruf shad. Ini nama aslinya biar kita tahu ya nama huruf-hurufnya. Ini namanya adalah huruf shad. Ya,
sodnya dalam kondisi sukun. Oke, dalam kondisi mati atau sukun. Teman-teman, ketika sod dalam kondisi sukun, siapa yang sering kali tertukar dengan dua huruf ini? Ada dua huruf yang sering kali tertukar ketika melafalkan sod sukun. Yang pertama, dilafalkan menjadi huruf sin. Nah, ini salah. Atau dilafalkan menjadi huruf shin. Ya. Nah, teman-teman sering salah poin ke-1 atau poin kedua ketika melafalkan sod sukun. Saya pengen tahu coba. Teman-teman sering kelirunya nih ketika melafalkan sod sukun itu yang mana? Sering salah jadi poin yang pertama, sering salah menjadi poin yang kedua. Yang kedua, yang pertama, wah banyak juga ya. Oke deh, dua-duanya, Masya Allah, dua-duanya langsung diambil. Ya. Oke, maka seperti ini teman-teman sekalian, perhatikan ya, huruf sod sukun kalau yang pertama urgensinya, kalau tertukar huruf sod sukun menjadi sin sukun atau shin sukun, maka ini kesalahan besar. Pokoknya kalau udah tertukar hurufnya berarti ya, berarti jadinya salah nanti maknanya, kesana kemari. Ya. Kesana kemari nanti maknanya, ya. Maka bagaimana biar nggak keliru? Ka'asfi. Kita baca jangan sampai ka'as ataupun ka'ash. Oke, lahan jali, betul, kesalahan besar. Kesalahan besar teman-teman sekalian. Ya, kesalahan besar. Ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Maka ketika kita lafalkan sod sukun biar nggak ketukar gimana? Oke, gini ya, kita akan bandingkan. Jadi yang pertama, sod itu sebenarnya pelafalannya hampir sama dengan huruf poin pertama, yaitu huruf sin. Kalau sama poin kedua itu jauh banget. Jauh banget. Kalau sama shin jauh banget. Jauh. Kalau sama shin jauh. Kalau sama sin itu hampir sama. Karena mereka satu makhraj. Oke ya, kita coba bandingkan dulu nih. Nih. Perhatikan. Kalau huruf shin, nih perhatikan. Kalau huruf shin dia dilafalkan dari tengah lidah, diarahkan ke langit-langit. Ini shin, tumpuannya di tengah lidah. Syashi syubash. Ujung lidahnya gak nempel kemana-mana tuh, lihat. Ujung lidahnya gak nempel kemana-mana. Kelihatan gak? Karena dia bertumpu pada tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit. Syashi syubash itu shin. Ya, tapi kalau huruf sod dan sin mereka beda. Masya Allah, bentar ya. Nah, perhatikan. Mana nih? Nah, nih. Perhatikan. Kalau sod dan sin mereka tumpuannya di ujung lidah. Nih. Tuh, sama ya, di ujung lidah. Sod di ujung lidah, sin di ujung lidah. Sama nggak? Sama ya? Nah, jadi kalau teman-teman melafalkan sod dan sod sin itu emang hampir sama, tapi kalau sod jadi shin jauh. Karena shin itu di tengah lidah, naik ke langit-langit. Syashishu. Kalau sod dia bukan bertumpu pada tengah lidah. Dia tidak bertumpu pada tengah lidah, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke. Nah, jelas? Faham sampai sini? Faham sampai sini? Allahu Akbar. Lanjut lagi, ya, Masya Allah. Ya. Oke, jadi dia dilafalkan kalau sod dan sin bertumpu pada ujung lidah ke gigi seri bawah atau ke pangkal gigi seri bawah. Ya, faham? Tapi bedanya apa? Nih, perhatikan baik-baik. Huruf sod dan sin makhrajnya sama. Jadi itu yang teman-teman harus pastikan dulu. Nah, kalau huruf sin dia adalah huruf yang tipis. Kalau huruf sod dia adalah huruf yang tebal. Karena huruf sin adalah huruf yang tipis, maka sifat dia ada dua. Sifatnya adalah istifal dan infitah. Istifal artinya pangkal lidah gak naik. Infitah artinya aula mulut, rongga mulut terbuka. Ya. Kalau huruf sod karena dia tebal, sifatnya adalah isti'la dan itbaq. Isti'la pangkal lidah naik, tuh. Kelihatan nggak pangkal lidah naik nih? Tuh, ya. Oke. Lalu apa? Dan aula mulut tertutup, rongga mulut tertutup. Nah, kelihatan nggak bedanya? Oke. Nah, lalu tambahan sedikit, ya. Kalau huruf sin adalah huruf yang tipis, maka dia lafalkan SS. Dia dilafalkan SS sambil senyum. Ya,
Kalau huruf shad dia huruf tebal, maka dilafalkan tanpa senyum. Begitu. Tanpa senyum. Oke. Kita praktekkan boleh? Nih, perhatikan. Kita lagi bahas dalam kondisi sukun ya. Sukun ya. Nih, perhatikan. Nih. Ya, bismillah ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam belajar ya Allah, luruskan niat kami hanya karena Engkau ya Allah. Baik, bismillah, perhatikan. Perhatikan ya. Kalau kita lafalkan dia senyum, ka'as, dan pangkal lidahnya tidak naik, maka dia huruf sin. Ka'as, salah besar. Tapi huruf shad itu bukan senyum, dan dia angkat pangkal lidahnya. Ka'as, ka'as, ini shad. Kalau sin, ka'as, ka'as, kelihatan? Kalau shad, ka'as, 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 ka'as. Kalau sin, ka'as. Kalau shad, ka'as. Jelas gak bedanya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya sengaja bolak-balik seperti ini biar teman-teman bisa mengikuti, bisa paham, karena kita berikhtiar kan? Kalau kita nggak berikhtiar, Allah mudah ngasih pemahaman. Cuman mana bentuk penghambaan kita di hadapan Allah? Mana bentuk bukti cinta kita berjuang untuk Quran, berjuang untuk Allah? Ya, oke. Lagi ya. Kalau sin tipis, ka'as, ka'as, pangkal lidahnya nggak naik. Ka'as. Kalau shad, pangkal lidahnya naik. Ka'as, ka'as, ka'as. Beda nggak? Ka'as dengan ka'as, ka'as. Tidak nampak bedanya, tidak nampak bedanya. Zoom lagi. Dengarkan, lihat bibirnya, lihat, dengarkan suaranya. Lihat bibirnya, dengarkan suaranya. Ka'as. Beda antara ka'as, ini sin, dengan ka'as, ka'as. Coba teliti, telaah lebih jauh. Ka'as dengan ka'as, ka'as dengan ka'as. Coba sekarang kita tebak-tebakan. Yang saya lafalkan ini, mana? Mana huruf shad yang tepat? Shad sukun yang tepat, yang satu atau yang kedua? Yang pertama, ka'as, ka'as, ka'as. Kalau yang kedua, ka'as, ka'as. Kalau yang kedua, yang pertama, ka'as, ka'as. Yang kedua, ka'as, ka'as. Yang kedua, ka'as. Mana shad? Mana yang tebal? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Beda ya, teman-teman. Semangat ya. Teman-teman ngerasain nggak? Teman-teman ikut melafalkan nggak? Jangan diem bibirnya ya. Ikut bergerak ya. Bibirnya ikut bergerak ya. Bibirnya ikut bergerak biar pahalanya teman-teman dapat. Pahala belajar, pahala melafalkan. Ya. Kalau terbata-bata gak dosa. 2 pahala buat teman-teman dari Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi fahuwa alaihi syakun lahu ajran. Merasa bersyukur, itu nikmat dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Walaupun lisan saya masih terbata-bata, tapi ya Allah, hati saya digerakkan untuk dekat dengan Quran. Allah cinta sama teman-teman sekalian. Ya. Itu, ikut gerak ya, ikut dilafalkan. Oke, jadi paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sip. Faja'alahum ka'as. Nah, gitu ya. Silakan difoto dulu ya, angkat pangkal lidahnya, lafalkan dengan tebal. Ya, kalau teman-teman gak pengen ketinggalan info live ini, langkah awal biar gak kehilangan jejak, klik tombol ikuti warna merah pojok kiri atas sampai tombol ikutinya hilang. Kita lanjutkan lagi, bismillah ya. Ka'asfi. Nah, pastikan, maaf teman-teman, kita ada yang lupa bahas. Saya lagi napas dulu. Nah, perhatikan, ketika shad dalam kondisi sukun, pastikan 3 sifat ini jangan sampai putus. Nama sifatnya ada hams, ada rikhwah atau rokhwah, yang terakhir ada sofir. Nah, 3 sifat ini, perhatikan, 3 sifat ini ketika dilafalkan dalam huruf shad sukun harus mengalir, jangan sampai putus di tengah jalan. Contohnya ka'asfi, karena kalau dia salah satunya hilang, yang lain ikut hilang. Karena mereka ketika dilafalkan dalam huruf shad sukun itu satu paket. Satu paket, teman-teman sekalian ya, satu paket ya. Ka'as. Nah, itu satu paket teman-teman sekalian ya, gitu. Jadi kalau misalnya nafasnya hilang, rokhwah mengalir suaranya, sofir berdesisnya pasti ikut hilang. Pasti ikut hilang
Kalau misalnya desisnya hilang, sofir, maka nafas dan suaranya pasti ikut tidak mengalir. Ya, faham sampai sini? Allahu Akbar, ya Allah, nikmat ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tuh, maaf ya, saya batuk-batuk ya. Oke, lanjut lagi. Jadi pastikan dia terus mengalir. Ka'asfin, ka'asfin. Jangan sampai ka'asfin. Nah, jangan sampai terputus. Lanjut. Siap. Masya Allah. Lanjut lagi ya. Teman-teman, sekarang kita dapati di sini ada huruf fa. Ya, di sini kita mendapati ada huruf fa. Ya, perhatikan ya. Huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf apa teman-teman sekalian? Huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf apa? Ya, oke, jelas? Tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet. Papi pubab. Ya. Papi pubab, papa ka aspin. Siapa yang sering begitu? Jujur, gak boleh ada dusta di antara kita. Iya ya bang, tolonglah sampaikanlah, tolong bantu kami, tolong bantu kita. Yuk kita belajar bareng-bareng. Kenapa fa sering kali tertukar dengan huruf P, teman-teman sekalian? Karena teman-teman melafalkan fa-nya gak sesuai dengan kaidah. Yuk kenalan sama huruf fa. Ya, perhatikan baik-baik. Nih, ya. Huruf fa itu kenapa sering kali tertukar dengan huruf P? Karena huruf fa-nya tak dilafalkan sesuai dengan kaidah makhrajnya. Bang, saya kan baru gabung nih, ya, gitu. Oke. Bang, ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf gak pasti punya makhraj. Wajib gak baca Quran pakai makhraj? Wajib. Baca Quran pakai tajwid wajib. Esensi paling terkecil dari tajwid adalah makhraj. Ya, maka dari mana tempat keluar huruf fa? Nah, kita lihat di sini. Istilahnya adalah batunus syafah. Apa itu batunus syafah? Batunus syafah itu artinya adalah badan atau perut bibir bawah. Diapain bang? Wa min batunis syafah falfa ma'atrafis thanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah kita. Ya, perut bibir bawah kita, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Jadi, bang nggak kebayang bang, ujung gigi seri atas, perut bibir bawah tuh yang mana? Yang ini. Nih, bentar ya, saya izin hapus dulu. Nih, yang ini nih, kelihatan nggak? Tuh, lihat. Ini ujung gigi seri atas kita ditempelin ke bibir bawah, tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana? Bukan bibir bawah bagian yang luar, yang kering. Tapi perut bibir bawah itu, batunus syafah tuh yang ini, yang area berwarna biru. Perut bibir bawah itu adalah bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya, oke. Iya betul. Nazam al-manzumah al-muqaddimah fi ilmi tajwid jazariyah. Ya. Kalau teman-teman tepat melafalkan fa seperti ini, maka dia akan mengalirkan sifat yang khas, yaitu nama sifatnya hams. Ya, hams itu apa? Hams itu artinya adalah mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ya, gitu. Oke, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Jadi artinya dia mengalir nafas. Nih, perhatikan. Kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, nafas akan mengalir dengan deras. Saya akan contohkan. Perhatikan baik-baik. Ya, nih. Nempelnya ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu, af, af. Ngalir ya? Cobain deh. Sekali lagi. Fa, fi, fu, af, af. Nah, ini saya sampai miring-miring begini ya. Ya, kita perlu totalitas dalam menyampaikan teman-teman, walaupun paham bukan dari kita. Tapi kalau kita berikhtiar, kita saling mencintai karena Allah kasih keberkahan dalam apa yang kita ikhtiarkan. Ya, paham teman-teman? Nah, itu ya, begitu ya. Nah, sekarang kenapa bang huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Mau tahu nggak? Kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman sekalian? Kenapa huruf fa seringkali tertukar dengan huruf P? Ya, karena, perhatikan.
Ya, karena itu fitnah, betul banget fitnah ya. Nah, jadi kalau huruf P itu ya yang ditempelkan, yang disentuhkan bukan begini. Betul, karena pakai dua bibir. Nih. Ya, kalau P itu bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Kalau bibir atas dan bibir bawah yang nempel, maka nggak akan ada jalur keluar aliran nafas. Teman-teman sekalian, ya, bibirnya dirapatkan betul, nanti nggak akan keluar. Cobain aja. Coba ini, perhatikan. Pa, pi, pu, ap, ip, up, ep, ep. Nah, nggak keluar dia, karena mampet. Mampet. Pa, pi, pu, mampet. Harusnya fa, fi, fu. Ya. Keren Ustadz. Yang keren itu semua Allah sedang menutupi aib saya. Allah sedang menutupi aib kita. Kalau ada yang bagus-bagus, teman-teman, kalau ada yang bagus-bagus, izin Allah. Allah sedang tutupi aib kita di saat yang sama. Tapi kalau ketahuan, enggak seru enggak bagus nah itu baru saya, aslinya saya, ya, gitu. Lanjut ya, teman-teman sekalian. Oke, jadi pastikan jangan keliru, yang ditempelkan, yang disentuhkan jangan keliru, ya. Maka pastikan dia harus mengalir nafasnya. Nama sifatnya adalah hams. Ya, mengalir nafas. Ustadz, ada kajian daerah Bekasi belum nih? Kalau teman-teman nanti mau bikin kegiatan di kota-kotanya masing-masing, ya, insya Allah kalau nanti kita cocok, saya berangkat ya. Cocok dalam arti waktunya dan segala macamnya, saya berangkat ya. Gitu. Oke, baik. Bismillah. Sebentar ya, saya izin. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Semoga teman-teman yang mungkin menyaksikan ini sambil ke Alatif lagi dong Kang. Ini siapa nih, Kang Desna yang mana ya? Masya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Terima kasih ke As-Sofwah. Masya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih teman-teman. Huruf Fa ini dilafalkan jangan sampai seperti huruf P. Dia harus mengalir nafas. Melafalkannya seperti apa sudah kita bahas. Sekarang sesuai dengan apa yang sering saya sampaikan, kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, setiap hari, ba'da subuh setiap hari. Yang nggak pengen ketinggalan info, yang baru bergabung, klik tombol langkah awal sebelum teman-teman nanti bisa masuk grup free kita. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sebelum tombol ikutinya hilang. Sampai tombol ikutinya hilang, silahkan. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Kalau ngerasain ada manfaat, 2.000 orang loh. Bergerak bersama, berjamaah, share ke grup-grupnya masing-masing. Syiarkan, ya. Karena kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, itu hakikatnya Allah yang cinta sama kita semua. Maka sebarluaskan karena Allah, ya, bukan karena saya. Karena kalau teman-teman dapat manfaat itu dari Allah semua, cintanya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lanjut, ya. Nah, sekarang kita lanjutin lagi, hurufnya sudah. Sekarang kita lihat harokatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lanjut teman-teman. Huruf Fa-nya sudah kita bahas. Ya, barakallahu fikum, Masya Allah, terima kasih supportnya. Sekarang kita lihat harokatnya harokat apa. Nih, huruf Fa-nya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya baris bawah 2. Kalau baris bawah 1 namanya kan harokat kasroh, teman-teman. Ya. Nah, kalau baris bawah 2 namanya harokatnya apa? Kalau baris bawah 1 kan namanya harokat kasroh. Kalau baris bawah 2 namanya harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh tain. Boleh teman-teman sebut dengan kasroh tanwin, boleh teman-teman sebut dengan tanwin kasroh. Boleh? Mangga boleh, silahkan. Ya. Nah, sekarang kita bahas yang basicnya dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, perhatikan. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah 2, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Apakah dibaca dengan vokal I tetap atau berubah? Ayo. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh tain baris bawah 2, maka basicnya bunyi vokalnya adalah dibaca dengan vokal in. Maka fa-nya dibaca menjadi fin. Betul nggak? Basicnya begitu, betul? Ka'asfin, betul? Ka'asfin, ka'asfin, betul? Dibaca dengan vokal in, betul? Basicnya, betul ya? Sepakat ya kita ya? Nggak ada yang nggak sepakat ya? Oke. Nah, itu basicnya.
Sekarang saya izin bertanya, apakah dalam kalimat ini tetap kita baca dengan vokal in? Ka'asfin ma. Nah, apakah tetap dibaca fin ma? Apakah tetap dibaca fin ma? Apakah tetap dibaca dengan vokal in? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena ada hukum ahkamut tajwid, ada hukum tajwid di sana. Hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya disebut dengan apa? Idgham, idgham apa? Idgham bi gunnah. Nah, huruf sudah, harokat sudah. Sekarang hukum tajwid. Ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas pelan-pelan. Ya, teman-teman mohon maaf ya kalau penyampaian saya banyak yang kurang-kurang, gak nyaman di teman-teman. Kalau ada yang kurang bermanfaat mohon maaf ya. Kalau kita bahasannya memang lama, mohon maaf ya. Gitu. Kalau bahasan kita membuat teman-teman bosan, mohon maaf ya. Inilah saya dengan segala keterbatasannya, ya. Maaf Ustadz disambi. Gak apa-apa, silahkan ya, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, Ka'asfin ma. Di sini nggak dibaca finma lagi. Karena ada hukum tajwid namanya adalah idgham bi gunnah. Bang, saya baru belajar nih. Saya belum tahu apa itu idgham bi gunnah. Bang, tolong jelaskan. Baik, teman-teman tolong simak ya. Kita bahas dulu apa itu idgham bi gunnah. Gak bosan malah senang, izin Allah, izin Allah, izin Allah. Yang baik-baik pokoknya Allah, 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 Allah. Yang jelek-jelek gifari, gifari, gifari gitu ya. Oke. Di dalam bab hukum nun sukun gini ya. Jadi dalam hukum tajwid itu ada bahasanya disebut dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu nun mati. Ya. Oke, nun sukun itu artinya nun mati. Kalau tanwin itu artinya adalah an in un. An in un, teman-teman sekalian. Nah, di dalam bab hukum nun sukun atau nun mati dan an in un, ya, itu ada 4 hukum tajwid. Ya, bagus Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bahas pelan-pelan aja ya, step by step nggak apa-apa ya. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, perhatikan. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin, nun mati dan an in un, itu ada 4 hukum tajwid secara secara umum. Yaitu yang pertama ada izhar. Yang kedua ada idgham. Ini yang nanti kita cari. Yang keempat ada iqlab, ya. Yang ketiga ya iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki. Di antara keempat ini yang kita cari yang mana tadi idgham bi gunnah. Nah, masuk ke dalam bahasan idgham, ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Siap, kita akan bahas sama terus seperti ini ya. Pelan-pelan aja, step by step aja. Ya, walaupun lumayan capek loh teman-teman. Karena saya menjelaskannya bukan ini ya, bukan dengan penjelasan pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti kita mengupayakan tetap full power. Ya, full power gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kita cari adalah hukum tajwid idgham. Idgham itu ada 6 huruf. Kita bahas dulu ya. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam hukum tajwid idgham itu ada 6. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada apa aja? Nah, hurufnya ada huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Biasa disingkat dengan yarmaluna. Ya, yarmaluna. Ah, begitu. Oke, atau boleh disingkat dengan relawan maya. Boleh, mangga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu idgham itu nanti 6 huruf ini, idgham itu ada 2, maka nanti 6 huruf ini dipecah menjadi 2 kelompok. Ya, kemarin di kelas free kita, di grup kita ada kelas free ya, kita membahas idgham bi gunnah yang tidak bi gunnah. Tapi sekarang kita bahas dulu secara general. Minum, astagfirullah saya lupa minum. Ya, saya boleh minum dulu teman-teman. Tapi pertahankan ya. Pertahankan semangatnya, tap-tap layarnya biar gak turun tuh. Baru ngomong gitu udah turun. Yuk, dijaga tap-tap layarnya dan share-nya ya. Saya izin minum dulu sejenak 5 detik aja ya. Semoga teman-teman yang berkenan tap-tap like dan share Allah berkahi ya. Allah lebih berkahi. Saya izin minum sebentar ya, 5 detik ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Alhamdulillah ya. Sip, terima kasih sudah berkenan untuk bantu ya. Baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, idgham tadi ada 6 huruf yaitu ya, ro, mim, lam, waw, nun. Karena idgham itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok, nah maka nanti 6 huruf ini dipecah menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Nah, apa aja itu ya? Gitu. Nah, ada yang masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau sering kita kenal dengan idgham bila gunnah. 2 huruf masuk ke sini, apa aja? Huruf lam dan huruf ro. Sisanya yang 4 huruf maka masuk ke idgham bi gunnah. Ya. Nah, yaitu ya, mim, waw dan nun, biasa disingkat dengan yanmu atau yauman. Yanmu atau yauman. Kalau kita pengen detail lagi, kemarin udah kita bahas ya di grup ya, di grup kita ya, yang ada 8 grup itu, ya. Itu kita ada kelas free-nya namanya kelas pacaran, kita ngebahas idgham bi gunnah itu dibagi 2 lagi. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Huruf nun dan mim masuk ke idgham bi gunnah yang kamil, waw dan ya masuk ke idgham bi gunnah yang naqis. Kamil artinya sempurna bi gunnahnya yaitu nun dan mim. Naqis artinya tidak sempurna bi gunnahnya yaitu waw dan ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas itunya dulu. Kita bahas basicnya dulu. Ya, Ustadz ikut kelas pacaran boleh nanti ya, yang mau pacaran bareng sama saya ya. Insya Allah malam ini kita ada kelas pacarannya, makanya nanti masuk grup member ya, free kok ya, gitu. Kok saya nggak pernah lihat live-nya, kok baru sekarang bisa lihat? Qadarullah, berarti kita jodohnya sekarang ya. Lanjut, nah, lanjut ya. Jadi di sini ya, apa itu? Ini bener nggak idgham bi gunnah? Betul nggak? Kita cek dulu. Kita cek dulu, bener nggak ini idgham bi gunnah? Kita cek ya. Kita cek dulu nih. Kita cek. Benar nggak ini idgham bi gunnah? Di sini ada kasroh tain berjumpa dia dengan huruf mim. Ingat-ingat ya, kasroh tain berjumpa dengan huruf mim. Kasroh tain berjumpa dengan huruf mim. Betul nggak? Ah, kita buktikan. Ingat-ingat ya, baris bawah 2 bertemu dengan huruf mim. Dalam rumus ada nggak? Ya, nih. Nah, kita cek dulu nih. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya idgham bi gunnah. Kita cek dulu ya, kita bahas dulu deh. Bentar. Ya, kita bahas dulu pelan-pelan. Nih. Aduh, Masya Allah ya, sebentar ya, saya batuk-batuk nih. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, idgham bi gunnah, kita bahas dulu rumusnya. Ya, sekali lagi. Idgham bi gunnah ya adalah rumusnya pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Ya, yaitu huruf ya, huruf mim, huruf waw dan huruf nun. Huruf ya, huruf mim, huruf waw dan huruf nun. Oke? Nah, itu secara kondisi. Sekarang kita lihat apakah rumusnya sama. Nah, tadi kan apa? Kasroh tain berjumpa dengan huruf mim. Ada nggak dalam rumus kasroh tain ketemu mim? Nah, kita cek kasroh tain ada nggak di sini? Kasroh tain ada, Bang. Mana? Yuk tandain. Nih. Nih kasroh tain nih. Nah, ini kasroh tain. Oke, tandain ya. Berjumpa dengan huruf mim. Nah, berjumpa dengan huruf mim. Ada nggak huruf mim? Ada, Bang. Nah, tandain. Berarti betul nggak idgham bi gunnah dia? Betul, Bang. Berarti patut yang tadi itu patut kita sebut dengan hukum tajwid idgham bi gunnah. Pelan-pelan, step by step, kita pahami sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya bagaimana cara bacanya idgham bi gunnah? Balik lagi. Oke, kita lihat secara tekstual dulu ya. Oke, secara tekstual ya, idgham bi gunnah itu adalah dengan cara dibaca meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf-huruf tersebut yang 4 tadi disertai dengan dengung yang ditahan 2 harokat. Oke, itu bahasa tekstualnya. Sekarang kita pakai bahasa kita. Teman-teman, idgham, kita mulai dari idgham. Idgham itu artinya apa idgham? Idgham itu artinya apa idgham? Idgham itu artinya adalah memasukkan atau meleburkan. Ya, memasukkan atau meleburkan. Ini kita baru bahas dari idghamnya dulu ya. Apa yang dileburkan? Apa yang dimasukkan? Nah, kita lihat di sini. Yang dileburkan dan dimasukkan adalah bunyi an. Yang dimasukkan, yang dileburkan adalah bunyi an. Hah? Kenapa bunyi an, Bang? Kenapa bunyi an? Karena nun sukun, bunyi konsonannya adalah an. Ya, tanwin an in un bunyi konsonan ujungnya juga kan adalah an.
Maka ini perihal meleburkan bunyian kemana? Ke huruf yang ditemui setelahnya, yaitu 4 huruf ini. Contoh ya, pelan-pelan. Kalau misalnya teman-teman temukan ada fathah tain berjumpa dengan huruf bau, maka kita nggak baca anwa. Tapi bunyiannya dileburkan ke waw. Awwa. Ya. Kalau misalnya ada domah tain berjumpa dengan huruf mim, maka nggak dibaca unma, unmi, unmu. Tapi umma, ummi, ummu. Si bunyiannya masuk ke bunyi am. Begitupun dengan yang lain. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Nah, faham ya? Nah, sekarang kita baru bahas idgham. Sekarang kita idghamkan. Berarti di sini kita baca gimana? Apakah kita baca ka'asfin ma atau bagaimana? Enggak, Bang, enggak dibaca fin lagi. Kan tadi dijelaskan, bunyiannya di sini kita ganti, kita leburkan kemana? Ke bunyi am di sini. Ya, maka ketika kita masuk berarti menjadi fimma. Ya, fimma. Ya, fimma. Oh, jelas? Faham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Allahu Akbar. Jelas? Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang baru kita bahas baru idghamnya doang. Belum selesai. Ya. Nah, banyak orang melafalkan idgham biguna hanya putus di idgham saja. Bigunanya nggak diperhatikan. Bigunanya nggak diperhatikan. Nah, maka ayo kita perhatikan bigunahnya. Ya, kita perhatikan bigunahnya. Nih, ya. Aduh, mohon maaf ya. Nih. Selanjutnya, kita kenali apa itu bigunah. Apa itu bigunah? Nah, apa itu bigunah? Idghamnya sudah ya? Sudah paham idghamnya nggak? Sudah paham belum idghamnya? Terkait dengan idghamnya udah paham belum? Sedikit-sedikit. Udah paham belum terkait dengan idghamnya? Sudah? Paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bigunahnya. Karena banyak orang nggak fokus dengan bigunahnya nih. Bi artinya apa bi? Bi artinya adalah dengan. Sepakat kita? Ya, gitu. Sepakat kita bi? Nah, lanjut. Gunnah artinya adalah dengung. Jadi kalau kita bilang bigunnah artinya adalah dengan dengung. Maka meleburkan dengan dengung. Nah, contoh begini. Banyak orang melafalkan idgham bigunnah itu tidak dengung, tidak dengan dengungnya. Nih, contohnya di sini ya, perhatikan. Perhatikan, masih semangat gak nih? Ayo, assalamualaikum. Halo. Ya, masya Allah. Nih, contoh misalnya fathatain berjumpa dengan huruf waw. Ya. Maka dia harus dibacanya dengan dengung. Nah, saya kembali lagi deh ya. Saya sering sekalian bahas yang ini, boleh nggak? Kita pendalaman idgham bigunnah boleh nggak? Atau nggak usah? Selewat aja. Allahu Akbar ya, mohon maaf ya. Terima kasih supportnya teman-teman ya. Nah, support teman-teman itu sangat berarti ya untuk perjuangan dakwah kita. Ini bukan dakwah saya. Ya. Ya, saya sampaikan walaupun harus dengan sambil batuk-batuk gitu ya. Support teman-teman itu sangat berpengaruh besar terhadap perjuangan dakwah kita. Ya, biarkan batuk kita, biarkan capek kita Allah catat sebagai bentuk amal solih. Ya. Oke. Nah, nih perhatikan. Idgham bigunnah ya ada dibagi dua. Kita tadi bahas ya bigunnahnya. Bigunnah itu dengan dengung. Sekarang kita bahas bigunnahnya nih. Dengan dengungnya itu ada dua bigunnah tuh. Ada idgham bigunnah yang kamil ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan nun dan mim. Ada yang dia naqis, yang dia dengan dengungnya nggak sempurna kalau ketemu sama waw dan ya. Tapi melebihi itu, pastikan teman-teman ketika melafalkan bigunnah itu harus dengung. Contohnya begini. Misalnya tadi ayatnya apa? Misalnya ayatnya kita ngambil dari sini ya. Kita ayatnya ngambil dari sini. Contohnya ini ya, perhatikan. Perhatikan. Ya, kita ambil contoh dari ayat ini dulu. Saya zakarumai. Ini kan nun sukun ketemu ya tuh, dikasih garis bawah merah. Ini idgham bigunnah. Nah, di sini kan bunyiannya man masuk ke ya. Nah, diidghamkan kan, lalu bigunnah. Nah, banyak orang melafalkan itu tidak dengan gunnahnya. Buktinya bagaimana? Nih.
Sayadzakkaru. Perhatikan. Ini udah betul belum? Jujur ya, ini kedengarannya udah betul belum? Perhatikan idgham bigunahnya. Sayadzakkaru may yakhsha. Jujur, kedengarannya udah kayak betul atau belum? Jujur. Kedengarannya udah kedengaran kayak betul atau belum? Sayadzakkaru may yakhsha. Belum, yakin. Sayadzakkaru may yakhsha. Kedengarannya kayak udah ada yang udah kayak kedengarannya kayak betul ya? Padahal itu belum betul. Hah? Bang kan sudah diidghamkan. Iya, tapi bigunahnya kan belum bigunah. Taunya dari mana? Taunya belum idgham bigunah, belum dengan dengung dari mana, Bang? Kita buktikan. Perhatikan. Cara untuk membuktikan apakah idgham bigunah kita sudah bigunah, ya. Ketika lebur may, buka, coba tutup hidung kita. May, kalau dia suaranya nggak berubah, maka itu bukan idgham bigunah. Sayadzakkaru may, berubah nggak? Berubah nggak tuh tadi? Jujur, ini berubah nggak? May berubah nggak? Suaranya berubah nggak? Enggak ya? Enggak ya? Sayadzakkaru may, berubah nggak? Enggak kan? Itu nggak gunah berarti. Kenapa sih kenapa patokan gunah dengung itu harus ke hidung? Karena gunah itu pasti ada hubungannya dengan al-khayshum. Al-khayshum itu adalah rongga hidung. Jadi kalau teman-teman lafalkan dia nggak berubah suaranya, berarti nggak ada suara yang masuk ke hidung. Berarti nggak ada dengung di sana. Salah. Sayadzakkaru may, tetot, salah. Harusnya seperti apa? Harusnya ketika dibuka, tutup hidung kita, dia berubah. Gimana yang betulnya? Insya Allah seperti ini. Perhatikan. Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Berubah suaranya. Gak boleh tetap sama. Faham? Jelas? Siapa yang baru tahu? Sudah paham belum? Jelas nggak teman-teman? Kita pelan-pelan aja. Kita belajarnya per huruf sedikit-sedikit. Per harokat majunya sedikit-sedikit. Per hukum taji sedikit-sedikit aja. Ya, yang kita kejar bukan faham. Yang kita kejar kita maksimal dalam belajar. Faham itu dari Allah. Bisa itu dari Allah. Yakin kan kita bisa dan faham itu karena siapa? Jangan sombong, karena kita belajar. Iya, itu wasilahnya. Tapi esensinya dari siapa? Dari Allah. Ya, sip. Lanjut. Ya, paham ya? Jadi harus ada dengung, nggak boleh nggak ada. Nah, kembali lagi sekarang. Nah, teman-teman sekarang kita bedakan ya. Nah, apa bedanya idgham bigunah yang kamil dan nakis? Terkait dengan bigunahnya udah paham belum? Terkait dengan bigunahnya sudah paham belum? Yang belum paham nggak apa-apa. Saya nggak maksa teman-teman untuk langsung paham, karena teman-teman paham bukan karena saya. Sekali lagi. Ya, paham ya? Bigunahnya sudah paham ya? Sekarang, idgham bigunahnya itu ada dua. Ada yang dia kamil, ada yang dia nakis. Kalau kamil adalah ketika idgham bigunah bertemu dengan huruf nun dan mim. Kalau idgham bigunah yang nakis adalah dia ketika bertemu huruf waw dan ya. Kamil ya ketika bertemu dengan nun dan mim, bigunahnya sempurna. Sempurna apanya? Bigunahnya, dengungnya. Kalau nakis itu tidak sempurna ketika bertemu dengan waw dan ya. Apanya yang tidak sempurna? Dengungannya. Oke? Nakis itu dengung. Nakis tetap dengung. Kan bigunah harus tetap dengung, tapi dia tidak sempurna. Oke. Idgham bigunah yang nakis itu yang ini. Ya, sekarang kita contohkan. Idgham bigunah yang nakis itu adalah ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf waw dan ya. Apa? Huruf waw di sini, huruf waw ya. Ini jarang kita bahas loh. Teman-teman yang ikut menyebarluaskan ini jarang kita bahas dengan detail seperti ini pada saat live. Biasanya di kelas pacaran aja. Ini jarang, makanya teman-teman yang lagi gabung di sini ya, teman-teman beruntung nih. Ya, Masya Allah. Oke, perhatikan. Finally nemu ilmu yang bermanfaat dari live content cek. Oke, lanjut ya. Nah, kalau nun sukun dan tanwinnya bertemu dengan yang warna hijau nih, ya dan wawu, maka ini idgham bigunahnya nakis. Bigunahnya tidak sempurna.
Taunya dari mana? Contohnya kalimat yang tadi ya nih. Nun sukun ketemu ya. Ini idgham bigunah yang nakis. Atau misalnya nun sukun ketemu wawu. Ini idgham bigunah yang nakis. Taunya nggak sempurna dari mana, Bang? Gitu ya. Taunya nggak sempurna dari mana, Bang? Ya. Taunya nggak sempurna dari mana? Taunya nggak sempurna adalah ketika kita tadi leburkan, dia ketika dibuka tutup hidung suaranya masih mengalir kan? Suaranya masih mengalir kan? Itu tandanya dengungnya nggak sempurna. Dia hanya berubah saja. Contoh, saya dzakkaru may, suaranya masih mengalir kan? Suaranya nih. Saya dzakkaru may, itu masih mengalir kan? Walaupun dia berubah, dia tetap dengung, tapi nggak sempurna karena nggak hilang. Contoh misalnya sekarang coba kita lafalkan huruf waw. Wallahu min wara. Nah, kita buktikan. Wallahu min wara. Wallahu min wara. Wallahu min wara. Suaranya masih jalan kan? Itu idgham bigunah yang tidak sempurna. Atau kita sebut dengan nakils. Apa? Nakils. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Faham? Jelas? Faham? Nah, sekarang kalau idgham bigunah yang kamil. Kalau idgham bigunah yang kamil, itu dia bertemu nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan huruf mim. Ya, huruf mim. Perhatikan huruf mim ataupun huruf nun. Ya, huruf mim ataupun huruf nun. Oke? Nih, kita buktikan. Contohnya di sini ya. Nih. Ya, misalnya ya ini ya, perhatikan. Mim masad. Mim masad. Kan nun sukunnya ketemu mim, dileburkan. Nah, dia bigunahnya, dengungnya, bigunahnya kamil, sempurna. Taunya dari mana? Ketika kita leburkan, dia suaranya hilang. Ya, perhatikan. Fi jidha hablum mim masad. Hilang ya suaranya. Hablum itu kan ketemu mim. Lun ketemu lum, hilang suaranya. Berarti kuat. Idgham bigunahnya kuat. Hablum mim masad. Bang, seriusan, saya baru tahu. Siapa yang baru tahu? Ada yang baru tahu? Teman-teman sekalian? Jelas? Teman-teman, itulah kalau kita semakin menyelami keilmuan Allah, baik tahsinnya, tafsirnya, tadaburnya, membuat kita semakin cinta sama Quran. Ya, orang-orang yang dekat Quran itu ciri khasnya apa? Dia akan tenang dalam kehidupannya. Nggak ada gerusak-gerusuk, nggak ada. Santai, tenang gitu ya. Karena ada Quran dalam hati teman-teman. Kalau ada Quran, Quran itu kalamullah. Sumber ketenangan dari Allah, firman Allah dalam Quran. Tenang hati kita. Ya. Oke. Nah, disadari teman-teman, ini tuh nikmat. Ya, kalau Allah nggak cinta sama teman-teman semua, Allah tidak akan membiarkan teman-teman TikToknya dipakai buat belajar, HP-nya dipakai buat belajar, TikToknya dipakai buat share, buat berjuang di jalan Allah. Nikmat teman-teman, ya. Contoh lagi misalnya, ya ini nun sukun ketemu nun. Ini bisa kita sebut dengan idgham bigunah atau idgham mutamatsilah juga boleh. Nah ini dia masukkan. Fadzakir inna, itu pasti hilang karena dia kamil. Ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra fadzakir inna, itulah idgham bigunah yang kamil. Kita live ba'da subuh. Kita dari 2 tahun lalu live ba'da subuh. Teman-teman, siapa yang baru tahu? Saya udah live dari 2 tahun lalu, teman-teman. Siapa yang baru nongol di grup ini? Di live ini. Ya, Bang, saya 2 tahun lalu nggak dapat informasinya. Baru dapat FYP-nya sekarang gitu. Ya, makanya jangan lupa di-follow. Klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas biar nggak ketinggalan info. Itu langkah awal biar teman-teman nggak ketinggalan info live kita. Oke? Sip? Jelas sampai sini? Allahu Akbar, Masya Allah. Sip, yuk kita lafalkan bareng-bareng ya. Kita lafalkan bareng-bareng.
Baru tahu, alhamdulillah. Selamat bergabung teman-teman sekalian, ya. Faja'alahum ka'asfim. Teman-teman, satu pembahasan lagi boleh? Satu pembahasan lagi boleh setelah ini, ya, yang betul-betul gak pengen ketinggalan apapun terkait dengan kita, ya, baik waktu pembelajarannya, live-nya, kelas kajian offline online-nya, ya, belajar seperti ini. Tungguin sampai akhir. Tapi langkah awal, tinggal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya hilang. Langkah selanjutnya, tungguin sampai akhir, bersabar sampai akhir karena ada grup khusus buat teman-teman member, grup gratis. Syaratnya sabar nungguin sampai akhir, ya. Terakhir, teman-teman, ya. Nah, teman-teman saya izin menyampaikan terakhir. Teman-teman tahu nggak asalnya? Ini mimnya tasdidnya tasdid asli, ini namanya tasdid. Ya, gambar burung terbalik di atas huruf ini disebut dengan tasdid. Saya pengen nanya, tasdid ini tasdid asli atau tasdid palsu? Tasdidnya tasdid asli atau tasdid palsu? Saya pengen nanya. Hah, bang, nggak tahu bang, tasdid asli, tasdid palsu, palsu. Emang gimana tuh? Ini untuk wawasan kita. Tasdid asli, yakin tasdid asli? Yakin? Enggak, ini bukan tasdid asli teman-teman. Tasdid ini adalah impact. Impact dari apa? Asalnya dia nggak ada tasdidnya. Nggak ada tasdidnya asalnya. Nggak ada. Jadi kalau kita baca begini, nih, kita baca makul saja. Makul ini apakah ada mim tasdidnya? Makul, nggak ada tasdidnya. Tapi kalau misalnya karena di sini ada idgham biguna, ada kasroh tain bertemu dengan huruf mim sebagai tanda dia dileburkan dan ditahan 2 harokat, itu adalah ditambahkan dengan tanda tasdid. Kalau misalnya mim ini nggak didahului oleh kasroh tain, maka dia nggak bertasdid. Begini, kita lafalkan hanya makul, nggak ditahan dulu, makul, paham nggak? Dia ada tasdid itu karena impact ada kasroh tain bertemu dengan mim sebagai penanda, itu dia dileburkan dan ditahan dikasih tasdid. Ya, oke. Kalau yang tasdid asli yang bagaimana? Nih, kalau yang tasdid asli misalnya nih, ini bukan tasdid asli ini. Ya, di huruf mim ini bukan tasdid asli karena dia diikuti idgham biguna. Ini tasdidnya karena idgham biguna. Ini tasdidnya karena mim sukunnya karena ada idgham mimi. Ini bukan tasdid asli, teman-teman. Nah, kalau nun ini, nun tasdid ini enggak diikuti sebelumnya dengan kasrotain atau nun sukun. Maka ini tasdid asli, namanya hukumnya gunnah musyaddadah atau gunnah asliyah atau gunnah akmal. Tapi kalau dia diikuti sebelumnya sama kasrotain atau nun, kalau mim berarti dia namanya idgham bigunnah. Paham? Jelas? Ya, gitu. Ya, paham. Banyak, teman-teman, kok banyak gunanya? Ya memang banyak nih. Kalau teman-teman pengen lihat gunah itu ada berapa? Nih, gunah itu bukan hanya 1, 2, 3. Ada gunah akmal, nun dan mim bertasydid. Ada gunah kamil, idgham bigunnah. Ada gunah tawasud, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki dan iqlab. Ada gunah nakis, nun dan mim sakinah. Ada gunah anqos, nun dan mim berharokat. Gunah itu banyak. Nah nanti ini ada kadar-kadarnya, nanti kita bahas sambil berjalan, ya, sambil berjalan insya Allah. Makanya ikuti live kita setiap hari, ya, gitu. Banyak teman-teman, ya. Jadi belajar ilmu Allah itu semakin kita jatuh, semakin kita dalam menyelami, semakin nggak tahu terlihat mana dangkalnya, mana dasarnya, kita makin nggak tahu karena saking dalamnya, ya, keilmuan Allah. Ya, saking dalamnya keilmuan Allah, saking luasnya keilmuan Allah, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, gitu ya, paham ya? Kita live setiap ba'da subuh, teman-teman, ya. Gitu. Iya, terlihat bodohnya diri kita ya. Sama saya juga. Malu kita kalau nggak mau belajar. Oke, teman-teman, ya. Oh, saya belum bahas. Terakhir di idgham bigunnah deh ya. Ada yang belum kita bahas, teman-teman. Ada yang belum kita bahas. Masih dari idgham bigunnah. Ini idgham bigunnah kita bahas sampai 1 jam loh. Setengah jam loh. Nggak apa-apa ya. Allahu Akbar. Baik. Teman-teman, saya boleh izin minum dulu sebentar? Boleh saya izin minum dulu sebentar, teman-teman?
Tapi teman-teman berkenan nggak untuk bantu tetap tap like dan jaga semangatnya, komennya, share-nya, biar tetap tersebar luas kan, biar tetap FYP atas izin Allah. Saya izin minum dulu sebentar ya. Yuk perjuangkan terus konten-konten baik berada di deretan FYP. Bismillah, saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Alhamdulillah ya Allah, nikmat ya teman-teman, kita masih bisa belajar santai dengan tenang ya. Syukuri. Ya syukuri teman-teman. Ya minum air hangat insya Allah. Alhamdulillah kita pakai minum air hangat ya. Air hangat tapi sudah dingin. Ya, baik kita lanjutkan. Ka'asfim. Nah, sekarang teman-teman, hukum tajwid yang ada gunahnya itu apa aja? Hukum tajwid yang ada dengungnya itu apa aja? Ada yang tahu? Hukum tajwid yang ada dengungnya itu apa aja? Selain idgham bi gunah, ada yang tahu nggak? Hukum tajwid yang ada gunahnya, yang ada dengungnya apa aja? Ada ikhfa hakiki, ya enggak? Ikhfa hakiki ada dengungnya, ikhfa syafawi ada dengungnya, iklab ada dengungnya, gunah musyaddadah ada dengungnya. Hukum-hukum tajwid yang dia hukum tajwid ya, hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam yang terdapat zat gunah, maka pastikan dia dengungannya harus ditahan dengan 2 harokat kadar gunnah. 2 harokat kadar gunnah. Perhatikan. Ya, di sini kita baca kan dia lebur nih. Ada gunnahnya kan, ada dengungnya. Maka ketika dengung, itu pastikan dengungannya ditahan 2 harokat tapi kadar gunnah. Seperti ini. Ka'asfim ma. Ka'asfim ma. Ka'asfim ma. Tuh. Ya, ka'asfim ma. Oke. Nah, emang ada selain 2 harokat kadar guna, emang ada 2 harokat kadar apa lagi, Bang? 2 harokat kadar untuk hukum tajwid mad. Nah, kalau teman-teman pakai 2 harokat pakai ya. Kenapa Iva kok nggak ada embel-embel guna? Itu penamaan aja. Penamaan. Ada yang nggak pakai guna, ada yang nggak, ya nggak masalah. Tapi dari segi pelafalan dia ada guna, ada dengung. Lanjut, ya, gitu. Karena kalau idgham bi gunah, dia ada yang idgham bila gunah, makanya dipakai gunah. Pakai tulisan gunah karena lawannya idgham bi gunah ada yang tanpa gunah. Makanya ditulis idgham bi gunah, yang ini pakai gunah. Yang bila gunah nggak pakai gunah, ngerti nggak? Ya, paham ya? Oke. Nah, sekali lagi, dia ketika idgham bi gunah atau hukum tajwid yang terdapat zat gunnah, hukum tajwid itu harus ditahan kadar dengungnya selama 2 harokat kadar gunnah. Karena ada 2 harokat kadar mad, dan ini banyak orang melafalkan dengan 2 harokat kadar mad. Ya, gitu. Banyak teman-teman sekalian. Ya, banyak insyaallah. Nah, makanya banyak orang ngerasa ngelafalin udah kayak 2 harokat. Saya udah tahan kok, Bang, 2 harokat, tapi kok kenapa masih kayak kecepatan? Karena apa? Karena kita melafalkannya pakai yang ini. Ya, kalau 2 harokat kadar mad itu seperti ini. Ka'asfimma, fimma, fimma. Ya, kalau 2 harokat kadar gunnah, fimma. Kalau 2 harokat mad, fimma. Kalau 2 harokat kadar mad itu dipakai di sini nih. Nih, dipakai di sini nih. Contohnya matobi'i, fathah berjumpa dengan alif. Itu kan matobi'i. Dia dibaca 2 harokat kadar mad. Kalau dia dibaca dengan 2 harokat kadar gunnah, 2 harokat kadar gunnah pasti kepanjangan jadinya. Ya, ini 2 harokatnya kadar mad. Ya, perhatikan. Ababi, ababi. Kalau dipakai 2 harokat kadar gunnah, ababil, kepanjangan. Jadi 3 harokat, Ustaz, 3 harokat itu hitungan ketiga pindah. Ditahannya mah 2 harokat. Gak nyampe 3, teman-teman. Nih, perhatikan. Ka'asfim ma'kul, fim, hitungan 3 baru pindah. Kalau ditahan 3 harokat kepanjangan. Ka'asfim ma, kepanjangan nggak? Kepanjangan. Melebihi kadar gunnah. 2 harokat kadar gunnah seperti tadi. Maaf ya.
Ka'asfim. Faham nggak? Kalau yang tadi 2 harokat kadar mad kecepatan. Ka'asfim. Nah, seperti itu. Ya, kalau 3 harokat kepanjangan. Ka'asfim. Nah, kalau 3 harokat ka'asfim. Kalau ada yang mengatakan enggak, ditanya 3 harokat, silahkan ikuti guru-guru teman-teman. Tapi saya harus sampaikan yang saya ambil di sini 2 harokat, tidak 3 harokat. Ya, gitu. Oke, ya, jelas, faham, senang teman-teman belajar ngaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang baik, ini foto dulu. Yang baik semua dari Allah. Yang bermanfaat semua dari Allah, ya teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Teman-teman, insya Allah kita live setiap ba'da subuh, ya. Kita live setiap ba'da subuh. Ya, buat teman-teman terima kasih banyak yang udah ikut ya. Yang pengen gak ketinggalan info live kita, langkah awal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya hilang. Ya. Buat teman-teman yang pengen masuk grup, kita punya grup free ya untuk mendapatkan siaran ulang live-nya juga. Tapi syaratnya nggak bayar, sabar. Nungguin sampai saya di ujung live ya. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ya, teman-teman sekalian. Ya, malam ini insya Allah pacaran ya. Nanti ya, informasinya ada di grup. Nanti malam ini kita ada kelas free ya untuk teman-teman member. Bismillah. Kok 2 bukan 3? Yo, masih ada yang memperdebatkan 2 atau 3. Yo, coba. Kalau 3 kita lafalkan seperti ini kakak. Ka'asfim ma'kul. Segitu panjangnya. Panjangnya segitu. Ka'asfim ma'kul. Gitu, emnya sepanjang itu. Ka'asfim ma'kul. Gitu. Panjangnya segitu. Segitu nggak panjangnya. Yang kami ambil tidak seperti itu. Yang seperti itu silahkan ambil dari guru teman-teman. Ya, silahkan. Yang saya ketahui 3 harokat itu hitungan 3 pindah. Ka'asfim ma. Ka'asfim ma. Hitungan 3 pindah. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Tapi enggak bang, ditan 3 harokat mah enggak, silahkan ikuti dari teman-teman, dari guru teman-teman sekalian silahkan, ya gitu. Tapi tetap yang saya ambil jalur sanadnya menyampaikan 2 harokat, tidak 3, ya. Oke, yuk kita baca bareng-bareng, ya. Setelah ini teman-teman bisa masuk grup, dapetin siaran ulang setiap kita live, ya, gitu. Dapat notifikasi live kita, dapat informasi kajian offline online kita, ya, gitu, ya. Lanjut. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekarang saya contohkan bagaimana pelafalannya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim.